Halo teman-teman, berjumpa kembali di video saya. Kali ini saya akan mereview series Hai Bye Mama. Minor spoiler alert. Hai Bye Mama adalah sebuah series original Netflix yang diproduksi di Korea Selatan. Series ini juga tayang di channel TVN pada 22 Februari 2020 sampai 19 April lalu. Film ini dibintangi pemeran utama seperti Kim Tae-hee yang akhirnya kembali berakting setelah 5 tahun vakum dari industri hiburan. Ia berperan sebagai Cha Yuri, ibu dari So-woo. Lalu ada Lee Kyu-hyung yang berperan sebagai Cho Gang-hwa, suami Cha Yuri yang bekerja sebagai dokter. Lalu ada Go Bo-gyeol yang berperan sebagai istri kedua Cho Gang-hwa yang bernama Oh Min-jung. Dan So Woo-jin yang nama perannya juga sama seperti nama aslinya, yaitu So-woo. Dialah yang memerankan anak dari Yuri dan Gang-hwa yang berumur 5 tahun. Tapi jangan terjebak dengan penampilannya yang lucu dan imut, karena aslinya So-woo ini adalah anak laki-laki yang berperan jadi anak cewek di sini. Series ini disutradarai oleh Yong Ji-won, ditulis oleh Yoo Ji-won, dan diproduksi oleh Studio Dragon. Series ini menceritakan tentang Cha Yuri, seorang ibu yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan saat hamil. Namun, ia sempat melahirkan So-woo sebelum akhirnya ia meninggal. Kematian So-woo memberikan luka yang sangat mendalam kepada Cho Gang-hwa, suami dari Yuri, hingga ia mengalami trauma yang tak kunjung sembuh. Singkat cerita, 5 tahun kemudian kehidupan tetap berjalan. Saat itu, Gang-hwa telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Oh Min-jung. Oh Min-jung lah yang menjadi ibu bagi So-woo dan merawatnya. Namun, tanpa ada yang mengetahui, Cha Yuri tak benar-benar pergi meninggalkan So-woo dan Gang-hwa. Karena selama ini, arwah Yuri selalu berada bersama mereka untuk melihat So-woo yang tumbuh besar selama 5 tahun ke belakang. Namun masalah muncul saat Yuri menyadari bahwa So-woo bisa melihat arwah. Ini akibat karena Yuri selalu dekat bersama So-woo, sehingga tanpa sengaja So-woo memiliki kemampuan tersebut. Yuri pun panik dan takut, karena ia tidak mau So-woo menjadi orang yang bisa melihat arwah yang gentayangan. Apalagi karena So-woo masih kecil, ia tidak bisa membedakan mana yang arwah dan mana yang manusia. Sehingga sempat ada kejadian yang hampir membahayakan nyawa So-woo. Akibat kejadian ini, Yuri protes kepada Tuhan. Ia marah, mengapa hal ini bisa terjadi kepada anaknya So-woo. Dan setelah itu, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba Yuri dihidupkan kembali. Yuri pun kaget dan bertanya pada dukun mengapa ia dibangkitkan. Akhirnya diketahui alasannya karena Yuri diberi kesempatan untuk menyembuhkan So-woo dengan cara mengusir arwah-arwah lain yang mendekati So-woo agar ia tak terkena energi dari arwah tersebut sehingga memiliki kemampuan melihat arwah. Ia hanya memiliki waktu 49 hari sampai ia menjadi arwah kembali. Namun, jika Yuri menemukan tempatnya di dunia, maka ia bisa tetap hidup dan tidak perlu kembali menjadi arwah. Akankah Yuri berhasil membuat So-woo tak bisa melihat arwah lagi? Dan berhasilkah Cha Yuri menemukan tempatnya agar dia bisa kembali hidup? Nah, disinilah cerita Yuri sebagai hantu yang dibangkitkan dimulai. Walaupun cerita ini berkaitan dengan arwah, namun tak ada atmosfer horor di film ini. Sebaliknya, ceritanya begitu heartwarming dan menyenangkan, bahkan mengharukan di beberapa bagian. Ya, sepertinya sang penulis cerita sengaja membuat arwah-arwah di film ini tidak menakutkan sama sekali, untuk menjaga atmosfer cerita dan emosi penonton yang haru agar tak tercampur dengan rasa takut apabila arwahnya dibikin menyeramkan. Karena penampilan arwah di sini benar-benar seperti manusia biasa. Pakaiannya sama seperti manusia, sifatnya tetap sama, dan walaupun mereka bergentayangan, tapi mereka tidak mengganggu atau meneror manusia seperti di film-film horor kebanyakan. Arwah-arwah di sini dikisahkan adalah arwah yang belum menyelesaikan urusannya di dunia, sehingga mereka tidak mau untuk pergi ke atas atau kembali reinkarnasi. Jadi, kebanyakan dari mereka adalah menggentayangi keluarga atau orang terdekatnya untuk melihat keadaan mereka apakah masih baik-baik saja atau tidak. Sampai akhirnya mereka tenang dan akhirnya mau pergi ke atas. Arwah-arwah ini pun berinteraksi satu sama lain, sama seperti manusia biasa yang bersosialisasi. Kebanyakan mereka tinggal di abu mereka yang disimpan di rumah abu. Dan disinilah kebanyakan para arwah berkumpul setiap hari, sebelum akhirnya mereka memulai rutinitas mereka untuk menggentayangi orang terdekatnya. Arwah-arwah ini pun memiliki dukun yang bertugas untuk membuat mereka naik ke atas. Namun, di rumah abu tempat Yuri tinggal, banyak arwah yang tidak mau naik ke atas karena urusan mereka masih belum selesai. Salah satunya adalah Cha Yuri. Bumi Dong, sang dukun yang bertugas di rumah abu tersebut pun kesulitan memaksa mereka naik
karena walaupun ia galak, tapi di dalam hatinya ia pun merasa kasihan dengan arwah-arwah ini karena banyak dari mereka yang memiliki masalah yang tak terselesaikan. Ketika saya nonton series ini, ada beberapa hal yang mengganjal. Tak dijelaskan bagaimana Yuri bisa hidup kembali, karena saat itu Abu Yuri pun masih ada di dalam tempatnya. Namun jasadnya sebagai manusia utuh saat dihidupkan. Dan respon keluarga dan kerabatnya saat Yuri hidup kembali pun cenderung tidak terlalu mempermasalahkan mengapa Yuri dibangkitkan. Walaupun mereka sempat kaget dan mencari tahu apa penyebabnya, namun mereka tak menemukan jawaban yang mereka cari dan tak mencari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin karena saking bahagianya Yuri hidup kembali, mereka lebih fokus melepas rindu dan menjalani hidup bersama Yuri. Kemudian, ada banyak karakter arwah yang diperkenalkan di awal dengan berbagai macam masalahnya yang tak terselesaikan. Namun di akhir episode, tak semua arwah-arwah itu memiliki resolusi dari masalahnya. Bahkan ada yang dibiarkan menggantung begitu saja. Memang ada beberapa karakter arwah yang akhirnya masalahnya selesai dan naik ke atas. Namun kebanyakan kita tidak tahu bagaimana nasib para arwah yang lainnya. Menurut saya, jika sang penulis cerita memang tidak mau memberi ending cerita kepada nasib arwah-arwah ini, mengapa memperkenalkan karakter arwah ini di awal? Bahkan diberi scene khusus pula tentang kehidupan keluarganya masing-masing. Ending utama di cerita ini pun seakan dibuat berputar-putar, karena menurut saya, sebenarnya masalah di cerita ini bisa diselesaikan dalam beberapa episode. Permasalahan yang dihadapi pun cenderung sama. Teman-teman, keluarga, dan suami Yuri pun bersedih tentang hal yang sama di tiap episode, yang pada akhirnya juga tetap harus mereka hadapi di akhir cerita. Saya pikir selama 49 hari hidup di dunia, Yuri juga akan ikut membantu menyelesaikan urusan teman-teman arwahnya yang meminta tolong kepadanya karena di awal, ia berjanji akan menolong mereka dengan syarat hanya satu permintaan saja yang dikabulkan. Nyatanya, sampai cerita ini tamat pun tak semua arwah yang ditolong Yuri, karena tak semua arwah ini memberikan permintaan kepada Yuri yang jadinya aneh. Padahal, arwah-arwah ini masih memiliki urusan tak terselesaikan di dunia. Terlepas dari itu semua, Hai Bye Mama adalah sebuah drama yang syarat makna dan penuh pesan moral dengan dibubuhi komedi di dalamnya. Ini bukan sebuah drama yang bertema tentang dua orang kekasih yang jatuh cinta, melainkan sebuah drama yang mengisahkan tentang cinta dalam sebuah keluarga. Cinta Chayuri kepada anaknya Sowu, cinta Chayuri yang merelakan suaminya untuk menikah lagi, cinta Ganghwa kepada Chayuri yang membuat ia merasa bersalah atas kematiannya, cinta Oh Minjung sebagai ibu Sowu yang menyayangi Sowu dengan tulus, walaupun Sowu bukan anak kandungnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Beberapa karakter favorit saya di series ini adalah Gie Gansang, sahabat Ganghwa yang sering bertingkah bodoh sehingga mengundang tawa. Dialah sumber komedi di series ini dan adalah karakter refreshing untuk mengobati mood kita dari cerita sedih. Lalu ada Jeon Eun-suk yang menjadi ibu Yuri. Di awal cerita, ia diperkenalkan sebagai seorang ibu yang pemarah dan dingin, di mana sepanjang episode terjelaskan alasan sang ibu menjadi orang yang seperti itu adalah demi keluarganya. Namun seiring berjalannya waktu, sifat Jeon Eun-suk berubah saat mengetahui Yuri hidup kembali. Ia menjadi seorang ibu yang penyayang dan bijak. Bahkan sang ibu juga memiliki peranan penting dalam menjaga hubungan antara Cho Ganghwa dan istri keduanya, Oh Minjung. Hai Bye Mama adalah sebuah series bergenre drama komedi yang sangat menyenangkan untuk ditonton. Menurut saya, tak ada tokoh antagonis di film ini. Semua karakter di sini adalah orang baik. Satu-satunya masalah mereka adalah menghadapi perasaan mereka sendiri saat merasakan kehilangan seseorang yang mereka cintai. Drama ini memberi kita pesan tentang betapa pentingnya menghargai waktu bersama keluarga dan menunjukkan cinta ini kepada mereka selagi memiliki kesempatan. Sering terjadi adegan haru di series ini karena ceritanya, yang walaupun sederhana, tapi mampu menyajikan permasalahan dengan cukup dalam. Ditambah akting pada aktor yang sangat bagus, sehingga kita juga ikut haru saat menonton. Hai Bye Mama adalah alternatif series yang saya tonton ketika saya sedang ingin menonton film yang bisa bikin mood saya baik. Salah satunya karena ceritanya yang lucu dan karena pemeran Sowu yang menggemaskan. Andaikan series ini memiliki cerita yang solid, mungkin saya bisa memberi skor lebih. Namun, karena kekurangan-kekurangan yang saya sebutkan di atas, skor yang saya berikan untuk film ini adalah 7,5/10. Sekian review dari saya. Jika kamu punya pendapat, kritik, atau saran tentang review ini, baik setuju atau tidak setuju, silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa diskusi bersama. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih bagi kamu yang sudah like, komen, subscribe, dan menonton video ini sampai habis. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!